Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, ada sukacita pagi ini? Pagi ini saya ajak setiap kita untuk datang lagi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Semuanya keadaan menjadi baik. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu. Yesus, biarlah ini menjadi kesukaan-Mu dari hidup kami. Biarlah persembahan kami Tuhan jadi kesukaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau juga bersukacita, kami bersukacita di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami di ibadah ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang selalu peduli, yang tahu setiap kebutuhan kita. Kita percayakan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, oh, oh. Kau nyatakan bagi Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya, ku percaya.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Amin. Haleluya. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
imamku, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, oh, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Yes, Lord. Kaulah Iman kami Tuhan. Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Yes, Lord. Berserah Di dalam kekuatan-Mu, Percaya Tuhan. percaya ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Dia berikan kekuatan. Biarlah kami terus bermazmur padamu Tuhan, memuji dan melompat bagimu Tuhan, bersuka cita apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa memuji Tuhan lebih lagi? Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah mazmurku, Engkaulah batu keselamatanku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan dengan iman. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, Tuhan. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Biarlah kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus. Biarlah kasih-Mu, Tuhan, dan karya-Mu, Tuhan, salib-Mu, Tuhan, darah-Mu, Tuhan, itu ada dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau adalah Allah kami, sumber pengharapan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya padamu, Tuhan.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku kepadamu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencanamu Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu, dan di jalanku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Amin. Rencanamu Tuhan. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman
Kaulah harapan kami Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Rencana-Mu yang indah, rencana-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap terus dalam naungan-Mu, tetap terus dalam penyembahan-Mu, dalam pujian-Mu, dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami bersama-Mu kami menjadi aman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu yang menjadikan kami aman. Firman-Mu itu yang menuntun kami Tuhan, menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mau berserah, kami hanya mau menyembah, kami hanya memuji Kau Tuhan, kami hanya mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin. Halo DLC Max, apa kabar? Luar biasa. Dan tetap semangat, amin? Yes, tetap semangat. Oke, bulan ini temanya DLC apa? Ayo. Masih ingat kan? Karena setiap minggu kita berbicara tentang itu dan itu terus. Supaya apa? Setiap kita menjadi remaja yang maksimal, amin, dan menggenapi rencana Tuhan. Jadi apa dong temanya? Ya, temanya start small, go small. No, start small, go big. Sudah sepakat untuk melakukannya enggak? Kayaknya ada yang senyum-senyum itu ya. Ayo, ya, seperti firman Tuhan yang sebelumnya dikatakan bahwa kita mesti setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Mulai dari apa yang kita punya, mulai dari apa yang kita bisa. Simpel kan? Dan pasti bisa kita melakukannya. Amin. Oke, Kak Nike mau encourage semuanya. Ayo, kita bersama-sama, setiap anak bersama-sama sepakat untuk menjalani apa yang namanya start small, dan kita menuju kepada something big. Amin. Oke, Kak Nike mau cerita dulu. Kak Nike ini seorang gadis desa aslinya. Ya, dulu Kak Nike lahir dan sekolah dari SD sampai SMA di sebuah desa yang ada di Jember. Dari TK, SD, SMP, SMA, Kak Nike sekolah di desa itu, di sekolah negeri. Nah, waktu SMA sebenarnya kepingin ke kota yang lebih besar ya, tapi ternyata Kak Nike enggak punya kesempatan untuk itu, dan tetap akhirnya dari TK sampai SMA tetap ada di desa itu, bersekolah di sana ya. Teman-temannya Kak Nike banyak orang Madura, jadi lumayan bisa ngerti Madura, dan Kak Nike percaya kalau dari kecil hingga SMA tumbuh di lingkungan seperti itu, pasti satu saat ada rencana Tuhan yang berkaitan juga dengan masa kecil Kak Nike. Kemudian waktu lulus SMA kepingin kuliah di kota. Nah, tapi ternyata lulus SMA nggak bisa langsung kuliah, nggak ada biaya. Tak pikir, waduh, aku ini mau jadi apa ya? Padahal Kak Nike ini semangat kalau sekolah. Menurut Kak Nike paling semangat satu keluarga itu Kak Nike. Tapi ternyata cuman Kak Nike yang nggak bisa lanjut dari SMA itu, nggak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Tapi Tuhan itu baik. Akhirnya 1 tahun kemudian setelah lulus, Kak Nike punya kesempatan untuk kuliah di Surabaya. Nah, bayangkan,
anak dari desa, kuliahnya di Surabaya. Wah, sempat gelagapan loh waktu itu. Jadi pelajarannya pasti beda, tingkat kesulitannya pasti beda. Dan waktu kuliah semester pertama, waduh bingung. Apalagi Kak Nika ini kuliah bahasa Inggris. Waduh, gak ngerti apa-apa kayaknya. Nilainya kurang bagus dan Kak Nika down sekali. Tapi Kak Nika mau cerita, Tuhan itu baik. Kak Nika waktu itu tetap berusaha melakukan bagian Kak Nika, belajar dengan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan tuh sanggup menolong Kak Nika. Dan tahu nggak, semester berikutnya nilai Kak Nika itu nggak kalah sama teman-teman yang dari SD sampai SMA-nya di Surabaya, bahkan masuk universitas itu jalur prestasi. Bayangkan, jalur prestasi berarti dia pintar. Tapi Tuhan itu luar biasa, Bapa yang hebat. Dia yang menuntun dan menolong Kak Nika sampai akhirnya Kak Nika bisa kuliah dengan baik dengan nilai-nilai yang terbaik. Wow, ya. Kemudian waktu kuliah setelah beberapa mungkin semester kedua, Kak Nika mulai berjemaat di Mojarum di gereja kita. Nah, waktu itu Kak Nika tuh sangat pemalu. Bisa bayangkan, percaya nggak kalau gini-gini pemalu dulunya? Ya, jadi dia minder, takut kayak gitu. Mau ketemu Kak Hana takut kayak gitu. Jadi ya jadi aneh gitu ya. Kemudian Tuhan itu baik, banyak memulihkan Kak Nika, banyak mengubah hidup Kak Nika. Dan luar biasa, Kak Nika waktu itu pelan-pelan Tuhan percayakan hal pertama, diajak sama pembinanya Kak Nika ke sekolah minggu. Ayo, bukan jadi jemaat sekolah minggu karena sudah kuliah ya, tapi ayo kamu belajar untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Kak Nika nurut waktu itu. Oke, tak lihat. Jadi seperti magang, duduk, lihat caranya ngajar anak-anak. Tapi ternyata setelah beberapa minggu lamanya, Kak Nika mengamati, terus ditanyain sama pembina gimana. Terus Kak Nika bilang, aku kok merasa nggak bisa ya, nggak cocok di sini. Terus kurang telaten sama anak-anak kecil, seperti itu. Oh gitu, kalau gitu coba kamu di remaja yuk gitu. Kemudian diajak pelayanan di remaja, lihat, kemudian oke, bisa nyambung, bisa akhirnya ikut melayani di sana. Kemudian setelah itu Kak Nika belajar setia untuk pelayanan di remaja, di pelajar waktu itu. Kemudian setelah beberapa saat diajak juga ikut melayani di komunitas mahasiswa. Jadi waktu itu melayani di pelajar SMP SMA dan kemudian juga mahasiswa. Kak Nika juga ikuti aja apa yang diarahkan pembinanya Kak Nika. Kemudian sampai satu saat dia bilang, ayo Nika kamu pilih, kamu di pelajar atau di mahasiswa, karena nggak bisa untuk menjalani dua-duanya, nggak bisa maksimal. Kemudian waktu itu Kak Nika berdoa dan Tuhan menuntun untuk pelayanan di mahasiswa. Kemudian Kak Nika pelayanan di mahasiswa. Setelah beberapa saat ternyata juga diajak pelayanan di ibadah umum. Waktu itu di Praise and Worship, menjadi PKS juga. Tapi sebelumnya pernah loh Kak Nika itu jaga, tahu OHP enggak? OHP itu seperti LCD. Penjaga OHP waktu itu seperti LCD operator. Kalau sekarang kan sudah canggih tuh LCD. Dulu OHP manual, pakai plastik, lagu-lagu ditampilkan lewat overhead projector namanya OHP. Ya, pelayanan seperti itu sampai akhirnya pernah juga diajak pelayanan ke gereja lain sama Kak Hana, mau melayani orang muda, orang tua. Dan dari situ Kak Nika lihat, oh iya ya,
Tuhan itu ngajari Kak Nike untuk setia dalam perkara yang kecil, dan lama-kelamaan ditambahkan. Tuhan percayakan apa yang lebih besar sampai sekarang bukan berarti stop, sudah selesai, enggak, terus. Dan Kak Nike mau terus belajar untuk setia. Sepakat bersama teman-teman di DLC. Amin. Yang sepakat katakan yes. Ya, yes. Oke. Tapi mungkin ada yang ngomong gini, Kak, aku sudah start small loh, sudah melakukan apa yang aku bisa. Mungkinkah satu kali aku lihat itu yang namanya something big or something bigger, sesuatu yang lebih lagi, masa sih Tuhan percayakan itu? Soalnya Kak, aku ini misalnya, aku ini dari desa juga, aku ini orangnya pemalu, nggak bisa ngomong, aku ini aslinya ya malas, mood, tergantung mood, mungkin ada yang gitu. Atau ada yang gini, aduh Kak, ternyata nggak mudah ya untuk melakukan yang namanya start small itu. Aduh, aku kadang bisa, kadang enggak, kadang lupa. Gimana ya? Masa mungkin aku bisa go big, itu yang namanya go big, masa bisa Kak? Nah, mungkin ada yang mikir seperti itu. Dan Kak Nike mau katakan, kalian pasti bisa mengalami apa yang namanya something big, go big. Kalau kalian setia untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, apa yang kalian bisa lakukan mulai sekarang dan terus, kalian akan diberi kepercayaan yang lebih lagi sama Tuhan. Dan luar biasanya itu sungguh menyenangkan ya, karena hidup kita itu menjadi lebih berarti. Kita bisa berguna untuk orang lain, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu hidup yang sungguh indah dan menyenangkan. Nah, dan Tuhan itu baik banget. Tuhan itu bukan cuman nyuruh-nyuruh kita, setia ya dalam perkara yang kecil, nanti baru kalian tak kasih kepercayaan yang lebih besar. Bukan hanya kasih perintah, bukan. Tapi Tuhan itu memberi tuntunan loh, supaya kita itu bisa menjalani dan mengalami proses yang namanya start small dan go big itu. Amin. Percaya? Percaya, amin. Kita bersama-sama menjalani proses ini. Amin. Yuk, kita mau lihat tuntunan Tuhan yang menolong kita untuk ada di dalam rencana Tuhan yang terbaik ini. Kita mau sama-sama baca di dalam Amsal 4 ya. Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Kita mulai dari Amsal 4 ayat 25. Yuk buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ya. Jadi dari ayat Amsal 4 ayat 25 sampai ayat 27 yang akan kita baca selanjutnya ini, ada 4 tuntunan Tuhan yang membuat kita bisa tetap setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan menggenapi rencana Tuhan pada akhirnya. Dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Yang pertama dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Apa artinya? Poin yang pertama, fokus. Kita harus terus fokus ya. Kak Nike selalu fokus ya dari dulu itu. Gak pernah salah fokus ya. Enggak juga, pernah kok ya. Tapi namanya kalau Tuhan bilang fokus bukan berarti kita pasti nggak pernah itu yang namanya gagal fokus atau salah fokus, enggak. Tapi setelah kita tahu, Roh Kudus ingetin, kita kembali lagi fokus. Ayo sama-sama katakan, pegang dadanya, katakan fokus 3 kali yuk. 2, 3. Fokus.
fokus. Oke? Kita mesti fokus ya. Coba bayangkan, misalnya ya, Kak Nike ini mau jalan dari A ya, mulai dari A menuju B. Dalam perjalanan itu Kak Nike tuh sering noleh ke belakang terus. Ke belakang. Nah, di belakang ada apa ya? Belakang ada apa ya? Kira-kira bisa nyampe ke titik B enggak? Gak mungkin bisa. Kalau bisa pun enggak tahu kapan nyampainya. Wong nolehnya ke belakang terus padahal B ada di depan. Ya. Itu namanya enggak fokus ke tujuan. Nah, kemudian kalau dalam perjalanan A ke B, Kak Nike tuh suka tarik kanan, kiri, teralih, ya, ke distract namanya. Nanti lihat kanan, loh itu ada apa? Misalnya Kak Nike ini kan suka bunga, loh bunganya kok cantik. Langsung pergi ke sana, dipegang-pegang, lihat ini itu, jalan lagi sedikit, kemudian lihat kiri, lihat apa lagi, ketemu orang ngomong-ngomong. Habis itu jalan dikit lagi, lihat kanan, muter sedikit, bisa nggak nyampe B? Wah, nggak tahu, karena nggak fokus. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita mesti fokus ke depan. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Maksudnya apa? Ke tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Dan tatapanmu tetap ke muka. Jangan toleh-toleh ke belakang. Maksudnya apa? Aku ini loh, dulu begini, keluargaku begini, kondisiku begini. Apapun kondisi kita sekarang atau apapun masa lalu kita, itu tidak akan menentukan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Itu tidak akan membuat rancangan Tuhan itu gagal. Amin. Ya, ayo percaya itu. Dan Tuhan itu nggak mungkin gagal untuk menggenapi rencananya gara-gara masa lalu atau kondisi yang ada sekarang. Amin. Jadi fokus. Yang kedua, yuk kita baca ayat yang ke-26. Amsal 4 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi poin yang kedua apa? Mesti konsisten. Ya. Minggu lalu Kak Angel juga sudah ingatkan, mesti konsisten. Kalau kita mau sampai ke tujuan, ya, kalau kita mau mengalami apa yang namanya go big, dipercayai hal yang lebih besar, kita mesti belajar konsisten. Konsisten setia melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, apa yang dipercayakan Tuhan sekarang, apa yang dipercayakan oleh kakak pembina sekarang. Seperti itu. Ya, sekali lagi katakan poin kedua, konsisten. Mau sepakat? Yes, amin. Sekarang poin yang ketiga. Kak Nike mau bacakan Amsal 4 ayat 27 dalam versi BIMK ya. Begini, Kak Nike mau bacakan buat teman-teman di LC. Yang bagian pertama. Jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Sekali lagi, jauhilah yang jahat dan hiduplah dengan jujur. Intinya apa? Tuhan mau kita hidup benar dan jujur. Hidup benar, jujur. Jadi artinya apa? Gak bohong. Gak ada itu bohong putih, bohong apa lagi? Bohong hitam, bohong abu-abu, gak ada. Kalau bohong, tetaplah bohong. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dosa. Ya, kita mesti jadi orang-orang yang punya integritas. Apa maksudnya? Punya integritas itu berarti mulut dan hati itu sama. Jadi gak ada yang dibuat-buat, apa adanya, jujur. Dan kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau ini. Amin. Hidup benar dan jujur, poin ketiga. Poin yang terakhir, Kak Nike mau bacakan ayat
27 yang bagian B, tetap di versi BIMK. Janganlah sekali-sekali menyimpang dari jalan yang benar. Ya, maksudnya apa? Poin yang keempat, tidak keluar jalur. Yuk sama-sama katakan 2, 3, tidak keluar jalur. Ya, mungkin ada yang ngomong, tenang Kak, aman Kak, aku nggak bakalan keluar jalur. Yakin? Belum tentu. Setiap orang punya kemungkinan untuk bisa keluar jalur, termasuk Kak Nike. Loh masa Kak? Iya. Loh masa sudah lama ikut Tuhan, melayani Tuhan bisa keluar jalur? Bisa. Loh kok bisa? Nah, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Apa yang bisa membuat kita sampai keluar jalur? Ya, yang pertama karena apa kira-kira yuk? Ya, karena tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita pasti akan keluar jalur. Kenapa? Karena ketika kita dekat sama Tuhan, alarm itu, tuntunan itu jelas. Kalau kita mau taat, kita tetap ada di jalur itu. Tuhan mengingatkan, kita ikuti. Tapi kalau kita tidak dekat Tuhan, kita tidak sensitif, tidak peka terhadap tuntunan Tuhan, maunya ikuti kemauannya sendiri, akhirnya keluar jalur. Ya, jadi hati-hati dan ingat, kalau kakak pembina PKS ngomong, ayo saat teduh, ayo tingkatkan, miliki saat teduh yang berkualitas, jangan ogah-ogahan. Salah satu start small yang kakak-kakak ingatkan di waktu-waktu yang lalu adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ayo ditulis, itu berguna untuk kita. Ya, Kak Nike pun juga melakukannya. Ya, dari dulu malah apa ditulis berapa lama saat teduhnya, tapi ternyata Kak Nike itu menyadari bahwa semua itu baik, ya, menolong Kak Nike untuk bisa dekat sama Tuhan, untuk bisa mengerti isi hatinya Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Terus apa yang membuat kita bisa keluar jalur? Yang kedua apa? Tidak hidup dalam komunitas yang benar. Jadi kalian itu sudah bersyukur dan beruntung kalau ada di Komsel DLC. DLC itu yang namanya komunitas yang benar, dan itu menolong setiap kita, termasuk Kak Nike yang juga ikut Komsel, itu menolong kita untuk tetap ada di jalurnya Tuhan, nggak keluar jalur. Karena di situ apa? Kita saling menjaga, mengingatkan, saling memberkati, ya, seperti itu. Jadi penting untuk ada dalam komunitas yang benar. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bisa keluar jalur kira-kira? Tidak tunduk dan taat terhadap otoritas. Otoritas itu siapa aja? Orang tua, PKS, kakak pembina atau pembina kita, ya. Jadi kalau nggak taat, tunduk kepada otoritas, itu sudah salah satu yang membuat kita bisa keluar jalur. Kak, apa sih maksudnya tunduk dan taat? Bedanya apa? Nah, kalau tunduk itu artinya sikap hati yang menghormati, yang menghargai pemimpin atau pembina, ya. Sikap hati maksudnya apa? Ya menghormati, bukan terus kalau di depannya ya tapi di dalam hati ngomong cerewet terus, kepo kok ngurus-ngurus. Nah, itu nggak tunduk namanya, karena sikap hatinya memberontak, ya. Itu yang arti dari tunduk. Dan Tuhan mau kita selalu tunduk terhadap otoritas. Dan tadi yang berikutnya apa? Taat terhadap otoritas. Taat itu artinya apa? Melakukan apa yang disuruh. Nah, taat, kalian bisa atau boleh tidak taat terhadap otoritas ketika perintahnya itu
tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya disuruh orang tua atau misalnya ada pembina, tapi kalau di LC Max tidak ada pembina yang ngawur ya. Pembinanya baik-baik dan luar biasa, amin. Ya, misalnya disuruh sama otoritas bohong atau mencuri atau menyakiti orang lain, merugikan orang lain, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian boleh tidak taat. Ya. Jadi kalau taat, kalian tidak harus selalu taat selama yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tapi kalau itu sesuai firman Tuhan, lakukan, karena itu yang Tuhan mau. Tunduk dan taat terhadap otoritas, itu yang akan menjaga kita untuk tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kakak percaya setiap kita rindu untuk mengalami apa yang baik. Amin. Mengalami rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita lakukan ini semuanya. Dan kakak jamin, karena kakak sudah ngalamin, dan kakak-kakak pembina di LC lainnya dan teman-teman lainnya juga mungkin sudah ada yang sudah mengalami. Kalau kita nurut, ngikutin apa yang Tuhan katakan, tuntunan Tuhan, kita pasti dipercayai hal-hal yang lebih besar. Ya, Kak Nika mau tantang teman-teman di LC untuk berkomitmen. Siapa yang mau komitmen untuk melakukan apa yang Kak Nika sudah sampaikan? Itu Tuhan yang sampaikan kepada kita semuanya melalui Kak Nika. Kalau engkau mau komitmen untuk fokus, kalau kalian mau komitmen untuk konsisten, tidak keluar jalur, dengan terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup dalam komunitas yang benar, komitmen di komsel ya, ngikutin komsel dengan sungguh-sungguh, kemudian tunduk dan taat kepada otoritas, kepada orang tua, kepada PKS, kepada pembina. Kalau kalian hari ini merasa, ya Tuhan, aku mau komitmen, aku mau ngikuti apa yang Tuhan ngomong hari ini, karena aku mau menjalani proses start small, go big. Aku mau dan aku percaya Tuhan. Kalian taruh tangan di dada kalian. Tuhan itu melihat isi hati kita. Mari datang kepada Dia dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau komitmen. Aku mau ikuti tuntunanmu. Aku percaya aku bisa. Karena Engkau Bapa yang baik, yang selalu menyertai, memampukan aku untuk melakukan apa yang Engkau mau. Amin Tuhan. Kau lihat hati kami mau sepakat bersama dengan pemimpin kami mau terus setia Tuhan, dalam perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang lebih besar. Kami mau terus setia. Kami mau hidup menggenapi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kalian yang merasa, aku gak mampu, aku orangnya mut-muten Tuhan, aku gak bisa konsisten. Tuhan katakan, ingat, hati-hati dengan tipu daya iblis. Seperti yang Kak Hana sampaikan di waktu yang lalu. Hati-hati dengan cara berpikirmu. Perubahan itu harus dimulai juga dengan perubahan mindset, cara berpikirmu. Tidak ada yang terlalu sulit di dalam Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus yang pasti menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menyimpannya dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Kami mau menghidupinya. Bersama-sama kami mau menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari bersama katakan,